Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT saya, yaitu tentang analisis fungsi produksi jagung untuk memenuhi tugas UTS ekonomi produksi pertanian. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Novel Mansah dengan NIM 1903211000108. Saya berasal dari kelas ekonomi produksi pertanian C. Selanjutnya di sini pada pokok bahasan terdapat yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan terdapat latar belakang. Selanjutnya yang kedua ada pembahasan. Pada pembahasan terdapat fungsi produksi kelas dan stokastik frontier. Selanjutnya dan yang terakhir penutup. Pada penutup terdapat kesimpulan dan saran. Yang pertama terdapat latar belakang. Pada saat ini pembangunan pertanian di Indonesia diarahkan terhadap terwujudnya pertanian yang tangguh untuk ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, meningkatkan daya saing produk pertanian, dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Tujuan dari meningkatkan ketahanan pangan yaitu agar masyarakat Indonesia memperoleh pangan secara terjamin dan tercukupi, serta tercapainya kesejahteraan pangan di tingkat nasional. Salah satu contoh tanaman pangan yang dimaksud yaitu komoditas jagung. Di sini jagung merupakan salah satu tanaman pangan yang merupakan tanaman pangan yang terpenting selain gandum dan padi. Sebagai sumber karbohidrat utama di Amerika Tengah dan Selatan, jagung juga menjadi alternatif sumber pangan di Amerika Serikat. Penduduk beberapa daerah Indonesia, misalnya Madura dan Nusa Tenggara, juga menggunakan jagung sebagai pangan pokok. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga ditanam sebagai pakan ternak. Diambil minyaknya, dibuat tepung, dan bahan baku industri. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya wilayah Madura, jagung merupakan komoditas pertanian yang berperan sebagai bahan substitusi beras, atau bisa juga disebut dengan bahan pangan pokok kedua setelah beras. Untuk komoditas jagung tersebut biasanya akan banyak dikonsumsi dalam bentuk bahan olahan jadi maupun setengah jadi. Akan tapi hal ini tidak sebanding dengan jumlah produksi jagung yang belum dapat menutupi kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga mengharuskan pemerintah untuk melakukan impor. Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas jagung tersebut, tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas jagung tersebut. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas jagung, antara lain benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk tujuan yang pertama, untuk mengetahui variabel-variabel yang memiliki pengaruh secara signifikan dan elastisitasnya. Yang kedua, untuk mengetahui nilai produk maksimum dan elastisitas dari masing-masing variabel. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis pada masing-masing petani jagung. Baik, kita beralih pada pembahasan. Pada pembahasan pertama terdapat tabulasi data dan olah data COP12. Baik, berikut merupakan data yang di kiri, data awal, yang di kanan data yang sudah saya kalikan dengan NIM saya, yaitu 08. Nah, di sini terdapat 120 responden dan menggunakan jenis data cross section. Baik, selanjutnya dari data yang sudah dikalikan dengan NIM, selanjutnya kita ubah menjadi len. Berikut data yang sudah dilenkan. Selanjutnya data yang sudah dilenkan kita masukkan ke dalam SPSS. Dalam SPSS kita isi seperti berikut. Variable dependent yaitu pada label yaitu jumlah produksi. Selanjutnya X1 variable independent, kita isi benih, dan selanjutnya X2 kita isi tenaga kerja. Selanjutnya kita ubah ke data view, terus kita copy data yang sudah saya runkan tadi. Selanjutnya kita paste di data view seperti berikut. Nah, setelah kita masukkan data tadi, selanjutnya kita analyze. Selanjutnya kita pilih regresi, selanjutnya linear. Selanjutnya untuk variable dependent kita isi jumlah produksi, variable independent kita isi benih,
dan tenaga kerja sebagai X1 dan X2. Berikut hasil output analisis Cobb-Douglas. Baik, selanjutnya didapatkan output seperti berikut. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, maka diperoleh model linear seperti berikut. LNY sama dengan 2,761 plus 0,029 LNX1 plus 0,337 LNX2, sehingga model Cobb-Douglas yang dihasilkan yaitu Y sama dengan 15,185 X1 pangkat 0,029 X2 pangkat 0,337. Berdasarkan model di atas, maka parameter yang dihasilkan yaitu beta 1 sama dengan 0,029 dan beta 2 sama dengan 0,337. Baik, lanjutan interpretasi dari persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas adalah apabila variabel independen yaitu benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output jumlah produksi akan bertambah sebesar 15,185. Selanjutnya, besarnya koefisien regresi variabel benih sebesar 0,029. Artinya apabila benih naik 1%, maka jumlah output akan mengalami kenaikan sebesar 0,029 dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. Maksudnya besarnya koefisien regresi variabel tenaga kerja yaitu 0,337. Artinya apabila volume tenaga kerja naik 1%, maka jumlah output akan mengalami kenaikan sebesar 0,337 dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. Baik, berdasarkan elastisitas dapat diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337, sehingga elastisitas faktor produksi tenaga kerja atau dua yang paling berpengaruh di antara faktor produksi benih, karena nilai elastisitasnya memiliki nilai yang paling besar. Selanjutnya, berdasarkan elastisitas tersebut juga dapat diketahui elastisitas produksinya tapi bersifat pada tenaga kerja dan tidak bersifat pada modal. Hal ini dikarenakan nilai elastisitas tenaga kerja yang digunakan lebih besar dibandingkan nilai elastisitas modal berupa benih yang digunakan. Selanjutnya, berdasarkan hasil estimasi yang merupakan hasil dari penjumlahan nilai koefisien masing-masing variabel yaitu 0,029 ditambah 0,337 dengan hasil 0,336 atau kurang dari 1, sehingga fungsi produksi berada pada fungsi decreasing return to scale, di mana proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi penambahan produksi. Elastisitas produksi yang kurang dari 1 ini terjadi pada saat kurva produksinya marginal, berada di bawah kurva produksi rata-rata. Baik, selanjutnya di sini beralih pada perhitungan nilai produksi maksimum atau NPM. Untuk yang pertama, Y sama dengan 15,185 1 pangkat 0,029 X2 pangkat 0,337. Selanjutnya diketahui seperti berikut dan dihasilkan 1,45 lebih besar dari 1, sehingga produksi belum efisien atau penggunaan input belum memaksimalkan profit. Selanjutnya, ini adalah data sebelum dihilangkan dan dikalikan dengan NIM saya yaitu 808. Selanjutnya ini data setelah diubah ke LAN. Selanjutnya kita beralih pada analisis fungsi produksi stokastik frontier. Berikut adalah interpretasi output frontier. Didapatkan hasil output frontier sebagai berikut. Selanjutnya mendeteksi kasus inefisiensi di lapang. Di sini didapatkan hasil yaitu nilai LR tes yaitu 0,9651810E plus 1 atau 6,965181. Selanjutnya untuk nilai DR di sini yaitu 2. Selanjutnya nilai kedepang pada derajat kesalahan 0,05 adalah 5,138. Selanjutnya untuk nilai LR tes di sini lebih besar dari kedepang. Oleh karena itu dalam hasil ini hipotesa HO ditolak dan H1 diterima. Dari pernyataan di atas berarti terdapat kasus inefisiensi di lapang. Selanjutnya kita beralih pada nilai gamma. Berikut presentasi error term yang disebabkan inefisiensi teknis gamma. Di sini alpha yang digunakan 5%, maka nilai T tabel adalah 1,9806. Selanjutnya untuk T hitung yaitu sebesar 11,44. Di sini maka nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, sehingga koefisien gamma adalah 90,39%. Error term disebabkan karena inefisiensi teknis dan 9,6% error term disebabkan karena adanya risiko.
selanjutnya kita beralih pada uji pengaruh setiap variabel. Di sini pada beta 1 nilai hitung adalah sebesar min 0,824, yaitu tidak signifikan. Di sini jika X1 atau benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar minus 0,09%. Selanjutnya kita beralih kepada beta 2. Di sini nilai hitung adalah sebesar 2,82. Di sini yaitu signifikan. Jika X2 atau tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka outputnya akan meningkat sebesar 0,25%. Selanjutnya kita beralih pada beta 3. Di sini nilai hitung adalah minus 2,49, yaitu di sini signifikan. Jika EGK atau pengandang dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar minus 0,34%. Selanjutnya pada beta 4 nilai hitung adalah sebesar 3,71, yaitu di sini signifikan. Jika X4 atau waspat dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,46%. Selanjutnya tingkat efisiensi teknis. Di sini terdapat petani yang tidak efisiensi secara teknis adalah petani pada nomor urut responden, yaitu 3, 7, 8, 11, 15, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 41, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 78, 80, 81, 84, 85, 89, 93, 109, 110, 111, dan 119. Selain itu, data di atas merupakan petani yang efisien secara teknis. Di sini untuk nilai min efisiensi didapatkan hasil sebesar yaitu 0,800122520 plus 00 atau 0,800122520. Baik, selanjutnya kita pada pokok bahasan yang terakhir, yaitu terdapat kesimpulan acaran. Pada kesimpulan, yaitu berdasarkan analisis fungsi produksi keproduksi dapat diketahui bahwa jika variabel input benih dan tenaga kerja dihapuskan, maka produksi jagung akan bertambah sebesar 15,185. Berdasarkan nilai elastisitas dapat diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,09 dan tenaga kerja sebesar 0,337, sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja atau X2 paling berpengaruh daripada faktor produksi benih karena nilai elastisitasnya paling besar. Dan berdasarkan nilai NBM atau VMP diketahui bahwa baik input benih maupun tenaga kerja masih belum efisien atau penggunaan input belum memaksimumkan profit. Untuk analisis fungsi stokastik frontier diketahui bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang, di mana hal ini dibuktikan dengan nilai realitas lebih besar daripada kode pam. Dan berdasarkan presentasi error term dapat diketahui bahwa koefisien gamma adalah sebesar 90,4%. Error term disebabkan karena inefisiensi teknis, dan 9,6% error term disebabkan karena adanya risiko. Baik, untuk sarannya di sini yang pertama, berdasarkan hasil output dari analisis fungsi produksi K12, petani dapat menambahkan input benih dan tenaga kerja agar produksi jagungnya meningkat dan juga agar efisien secara ekonomis. Selanjutnya untuk saran yang kedua, berdasarkan hasil dari stokastik frontier, petani harus meminimumkan faktor inefisiensi eksternal agar petani dapat efisien secara teknis. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.